Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur. Saya di sini akan mengerjakan diskusi 3, yaitu mengenai materi tentang qorib dan sifar mustadir dan sifar mustatil. Nah, mohon sekiranya buat teman-teman dipahami terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu dan ditonton sampai akhir. Qorib. Apa itu qorib? Qorib adalah bacaan dalam Al-Quran yang tidak biasa atau jarang ditemukan dalam bahasa sehari-hari. Seperti kita baca Al-Quran dalam sehari-hari, mungkin surat Anas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan sebagainya. Nah, di Al-Quran itu ada tanda-tanda bacaannya. Ada imalah, ada saktah, ada ismam, ada tasil, dan macam-macam. Nah, saya akan memberikan penjelasan dan di suratnya. Ya, pada surat Hud ayat 41 juz 12 halaman 226. Di situ ada tanda imalah. Apa itu imalah? Imalah itu adalah ketika kita membaca lafal fathah itu, kita harus memiringkan ke arah kasroh, ya. Karena ini cerita Nabi Nuh pada masa waktunya. Langsung saja saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi harus melafalkan majre, tidak boleh majroha, itu salah ya. Harus majreha. Ingat-ingat surat Hud ayat 41 ya. Selanjutnya yaitu tanda baca ismam ya. Tanda baca ismam ini terletak surat Yusuf ayat 11 juz 12 halaman 236. Masih di juz yang sama 12, cuman halamannya beda, suratnya juga beda. Ya, di sini ismam. Ismam itu memasukkan unsur domah pada sukun dengan cara menyondongkan bibir. Nah, saya praktekkan. Qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, jadi tidak boleh dibaca la ta'manna. Itu tidak boleh, harus la ta'manna ya. Harus kalau orang Jawa dimajukan bibirnya. La ta'manna. Itu ismam. Tadi imalah, ismam, sekarang tanda saktah. Nih, tanda saktah itu biasanya banyak ya. Tanda saktah itu terletak pada surat Al-Kahfi, Yasin yang biasa kita baca setiap malam Jumat, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Nah, di juz 30 ternyata ada nih ya. Saktah itu yang artinya berhenti sejenak tapi tanpa bernafas ya. Kalabal rona, jadi tidak boleh kalabal, itu nafas, itu nggak boleh ya. Jadi bolehnya tuh kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Atau contoh lainnya di surat Yasin pada ayat 52, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Begitu juga di surat Al-Kahfi ya.
Sekarang kita ada lagi tanda tashil, teman-teman. Tadi kita sakta udah, sekarang kita tanda tashil. Tashil itu meringankan bunyi hamzah yang kedua. Pada surat Fusilat ayat 44 juz 24, di situ ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, di sini nih. Di sini ada tandanya itu a'jamiyu. Ya, a'jamiyu kalau kita baca ejanya. Tapi berhubung di sini tanda tasil, maka kita harus membacanya a'jamiyu wa arabi. Nah, ya. Tidak boleh dibaca a'jamiyu karena di sini ada tanda tashil, meringankan bunyi huruf hamzah yang kedua. Yang benar seperti apa? Seperti ini nih. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu la fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'u walladzina la yu'minuna fi azanihim waqru wa huwa alaihim aman ulaika yunadawna min makanim ba'id. Ya, itu tashil. Sekarang kita ada di selanjutnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, di situ di tengah-tengahnya itu mau selesai di akhir ayat ada tanda bi'sal ismu. Ya, cuman di sini kita membacanya bi'sal ismu. Ya, pada Al-Hujurat ayat 11 halaman 516 juz 26. Ya, masih sama tafsirnya. Kita harus membaca dengan bi'sal ismu. Ya, langsung saya akan membacakan di tengah-tengah ayat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, perhatikan. Bi'sal ismul fusuqa ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Tidak boleh bi'sal ismu, ya. Bi'sal ismu, perhatikan baik-baik. Selanjutnya yaitu materi tentang badal. Ini masih tentang gharib, ya. Badal berarti mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad. Pada surat Al-Ahqaf ayat 4, di tengah-tengah ayat nih. Ya. Di tengah-tengah ayat kita harus perhatikan baik-baik, ya. Boleh berhenti atau boleh lanjut. Ya, kalau berhenti itu harus seperti ini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Fis samawat, berhenti. Ya. Tapi setelah itu bacanya ituni bi kitabim min qabli hadza aw asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Itu kalau berhenti. Kalau lanjut gimana? Kalau lanjut am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza. Itu kalau lanjut. Jadi kalau berhenti am lahum syirkun fis samawat
ituni bi kitabim min qabli hadza. Itu kalau berhenti karena berupa hukum mat, mengganti huruf hamzah menjadi huruf mat, seperti itu ya. Sekarang kita perhatikan lagi, terdapat surat Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ada tanda dokfin, dokfin, dokfan. Di sini bisa diganti ya, bisa diganti dokfin atau dokfin ya. Kalau awalnya kita dibaca domah ya semuanya harus domah. Kalau dibaca fathah semuanya harus dibaca fathah ya. Ini contoh yang kita dibaca fathah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Itu yang fathah. Terus yang dhamma bagaimana? Yang dhamma seperti ini nih. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tuh, ada tanda boleh diganti dengan harokat domah atau fathah. Tapi harus ketika membacanya domah semua, fathah semua ya. Selanjutnya yaitu ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 245, di situ ada tanda sin kecil di atas. Biasanya ya. Gitu ternyata huruf shadnya itu diganti dengan huruf sin biasa. Kalau shad kan waya basutu itu shad. Tapi kalau yang di sini ada tanda sinnya, jadi harus dibacanya waya basutu biasa aja. Waya basutu. Tidak boleh dibaca shad ya. Langsung saya bacakan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Sangat mudah teman-teman untuk kita mempelajari dan ingat-ingat kembali. Pada surat Al-A'raf juga ada. Dan surat At-Tur juga ada. Al-Ghasyiyah. Biasanya di juz amma itu Al-Ghasyiyah. Itu ada. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Itu selesai sudah goribnya. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifar. Sifar itu ada dua tanda sifar. Ada sifar mustatil sama sifar mustadir. Ya, apa itu sifar mustatil? Sifar mustatil ialah tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas sabak alifah 7 alif ya. Itu mustatil. Kalau mustadir itu adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif. Nah, dibacanya apa? Dibaca pendek ketika wasol. Dibaca pendek ketika wasol. Dibaca sukun ketika waqaf. Seperti itu ya. Kalau yang mustatil tadi fungsinya dibaca pendek ketika wasol atau lanjut dan dibaca panjang ketika berhenti. Dibaca pendek ketika wasol, dibaca panjang ketika berhenti. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini nih. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Itu ketika dibaca pendek atau wasol pada surat Al-Kahfi. Terus kalau dibaca panjangnya lakinna, tapi berhenti ya. Atau di surat Al-Ahzab,
Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'ana Allahu wa ata'ana Rasula. Tuh. Berhenti, harus dibaca panjang. Intinya sangat mudah. Ya, kita harus mengenal atau mempelajari terlebih dahulu supaya kita tidak membaca Al-Qur'an asal-asalan. Itu saja materi dari saya, kurang lebihnya bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pelajaran yang bagus itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dari saya itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah tugasnya. Bye bye.